Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian memasuki minggu keempat praktikum Fisika Dasar 1 dengan judul Massa Jenis dan Hukum Archimedes. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan massa jenis. Massa jenis atau kerapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukum Archimedes. Adapun bunyi dari hukum Archimedes adalah sebuah benda dicelupkan dalam zat cair, baik sebagian maupun seluruhnya, akan mendapatkan gaya angkat atau gaya apung yang besarnya seberat zat cair yang dipindahkan atau ditumpahkan. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita beralih ke ruang praktikum. Nah, selanjutnya yaitu tujuan yang akan dicapai pada praktikum kali ini. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan pada praktikum massa jenis dan hukum Archimedes ada 3 tujuan. Yaitu yang pertama, dapat menentukan massa jenis berbagai jenis zat cair dengan menggunakan piknometer. Yang kedua, dapat menentukan gaya angkat ke atas menggunakan prinsip Archimedes. Yang ketiga, dapat mengetahui perbandingan nilai massa jenis zat padat menggunakan prinsip Archimedes dengan teori yang ada. Nah, di depan saya ini sudah terdapat alat dan bahan yang akan kita gunakan. Apa-apa saja nama alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini? Nah, alat yang digunakan pada percobaan massa jenis dan hukum Archimedes yang pertama ada neraca digital. Nah, neraca digital merupakan alat ukur besaran fisika yaitu untuk mengukur massa. Nah, objek yang akan kita ukur nantinya adalah massa gelas ukur kosong dan massa gelas ukur buat air. Kemudian yang kedua ada neraca pegas. Nah, neraca pegas ini merupakan alat ukur untuk mengukur massa. Pada neraca pegas ini dia memiliki 2 satuan. Yang pertama dia satuannya gram dan satuannya newton. Kemudian pada praktikum kali ini kita gunakan adalah satuannya newton. Yang ketiga ada gelas ukur. Gelas ukur yang digunakan pada praktikum ini ada 2, yaitu gelas ukur dengan 500 ml dan gelas ukur dengan 250 ml. Yang keempat ada tabung berpancuran. Tabung berpancuran ini merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk mempermudah pada praktikum atau percobaan hukum Archimedes. Selanjutnya ada jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini untuk mengukur panjang dari kubus yang akan digunakan. Kemudian ada corong. Nah, corong di sini fungsinya untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada piknometer. Nah, piknometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis atau densitas dari suatu fluida. Nah, fluida yang digunakan yang pertama ada alkohol 96%, kemudian ada spiritus, kemudian ada gliserin. Nah, pada piknometer ini dia memiliki 3 bagian. Yang pertama ada tutup piknometer, yang kedua ada lubang, dan yang terakhir ada tabung atau gelas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai alat yang digunakan pada percobaan massa jenis dan hukum Archimedes. Kemudian, untuk bahan yang digunakan pada percobaan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, adapun bahan yang kita gunakan pada praktikum massa jenis dan hukum Archimedes yakni ada air, alkohol 96%, spiritus, gliserin, dan ada kuningan. Selanjutnya ada aluminium, selanjutnya ada batu kapur, batu breksi, dan batu septik. Lalu ada tali dan juga ada tisu. Nah, itulah tadi bahan yang kita gunakan pada praktikum massa jenis dan hukum Archimedes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur kerja pada praktikum ini. Nah, sekarang kita memasuki prosedur kerja pada praktikum massa jenis dan hukum Archimedes. Nah, pada praktikum ini terdapat 3 kegiatan. Pada kegiatan pertama yaitu menentukan massa jenis berbagai zat cair dengan menggunakan piknometer. Nah, pada kegiatan pertama ini alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah piknometer, kemudian gelas ukur, corong,
spiritus, alkohol, gliserin, dan neraca digital. Nah, langkah pertama pada kegiatan ini adalah terlebih dahulu kita membersihkan piknometer. Nah, setelah itu kita akan menimbang piknometer kosong dengan menggunakan neraca digital. Setelah mendapatkan hasil pengukuran, kemudian catat pada tabel pengamatan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi piknometer kosong dengan menggunakan zat cair yang pertama, yaitu alkohol. Nah, setelah itu tutup kembali piknometer, kemudian bersihkan zat cair di sekitar piknometer. Setelah itu kita akan menimbang kembali piknometer yang bersih zat cair dengan menggunakan neraca digital. Setelah mendapat hasil penunjukan, kemudian catat pada tabel pengamatan untuk massa piknometer ditambah dengan zat cair. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan piknometer, kemudian kita akan mengulangi langkah-langkah sebelumnya dengan mengganti zat cair yang digunakan, yaitu gliserin dan spiritus. Kegiatan kedua pada praktikum ini yaitu menentukan gaya angkat ke atas menggunakan prinsip Archimedes. Nah, adapun prosedur kerja atau langkah-langkah pada kegiatan ini yaitu pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini, di mana alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini terdiri dari gelas ukur 250 ml dan 200 ml, tabung pancuran, zat padat yang terdiri dari batu breksik, batu kapur, batu serpi, kubus aluminium, dan yang terakhir kubus kuningan. Tali, neraca pegas dengan NST 0,05 Newton, air, tisu, dan yang terakhir neraca digital. Nah, selanjutnya yaitu mengukur berat benda di udara. Nah, yang pertama tentunya kita ambil alat ukur neraca pegas. Selanjutnya kita ambil zat padat yaitu kubus kuningan. Nah, terlebih dahulu kalian beri tali seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kalian kaitkan di neraca pegas untuk mengukur berat kubus di udara. Kemudian kalian lepas dan amati penunjukan skala. Nah, kalian harus ingat bahwasanya ketika kalian melihat penunjukan skala, usahakan mata kalian itu sejajar dengan alat ukur supaya hasil pengukuran atau tingkat ketelitian kalian dalam mengukur itu tinggi. Nah, setelah mengamati penunjukan skalanya, kalian catat di tabel pengamatan. Nah, selanjutnya kalian ukur berat kubus aluminium di udara dengan cara yang seperti tadi. Kemudian batu serpi juga, batu kapur, dan batu breksik. Nah, hasil pengukuran tadi kalian catat di tabel pengamatan.
selanjutnya kalian mengukur massa dari gelas ukur kosong dengan menggunakan neraca digital. Kalian masukkan gelas ukurnya ke neraca digital. Nah, kemudian hasil pengukuran ini kalian catat di tabel pengamatan. Selanjutnya kita ambil tabung pancuran, ambil air dan gelas ukur, kita simpan di tempat pancuran tabung pancuran ini. Nah, kemudian kita masukkan air atau isi air tabung pancuran ini sampai airnya keluar di pancuran. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai airnya berhenti menetes. Nah, untuk mempercepat kita menggunakan tisu. Kita lap di pancuran tabung pancuran seperti ini. Nah, sudah berhenti menetes. Kemudian kita simpan kembali airnya. Selanjutnya kita ambil gelas ukur yang telah kita hitung massanya, gelas ukur kosong ini, kemudian kita simpan tepat di samping tabung pancuran yang telah berisi zat cair yaitu air. Nah, selanjutnya kita akan mengukur berat benda di dalam air. Ya, tentunya kita mengambil kembali alat ukur yaitu neraca pegas. Kemudian kita ambil zat padat kubus kuningan, kemudian kita kaitkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam zat cair. Nah, usahakan ketika kalian memasukkan zat padat ini, seluruhnya itu benar-benar masuk ke dalam zat cair. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai airnya berhenti menetes. Nah, kalian juga perlu tahu bahwasanya zat padat yang kita celupkan ke dalam zat cair di dalam tabung pancuran ini, usahakan jangan menyentuh dinding tabung pancuran. Nah, sudah berhenti. Kemudian kalian amati penunjukan skala pada neraca pegas. Nah, kemudian hasil penunjukannya ini kalian catat pada tabel pengamatan. Nah, karena airnya sudah berhenti menetes, kemudian kita angkat kembali. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita mengukur gelas ukur yang berisi air ini. Kita ukur massanya menggunakan neraca digital. Kita masukkan. Nah, kemudian hasil pengukuran kita catat pada tabel pengamatan. Kita ambil kembali. Nah, untuk mendapatkan massa air yang keluar pada tabung pancuran ini, kalian sisa mengurangkan, yaitu gelas ukur yang berisi air ini dikurang dengan gelas ukur kosong yang sebelumnya kita ukur. Nah, hasilnya itu kalian mendapatkan massa airnya. Baik, selanjutnya kita simpan kembali airnya. Kemudian kita bersihkan gelas ukur ini menggunakan tisu sampai benar-benar tidak ada lagi zat cair di dalam gelas ukur. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan dulu di sini. Selanjutnya kita tambahkan zat cair kembali sampai airnya menetes atau keluar. Nah, kita tunggu lagi sampai airnya berhenti. Atau untuk mempercepatnya kita menggunakan tisu. Oke, airnya sudah berhenti. Kita masukkan kembali airnya.
Kemudian kita ambil gelas ukur kosong yang telah kita ukur masanya sebelumnya. Kemudian kita mengambil zat padat yang kedua, yaitu batu breksik. Kemudian kita kaitkan. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam zat cair. Kita tunggu sampai airnya berhenti. Nah, sambil kita menunggu, kita amati penunjukan skala pada neraca pegas. Nah, hasil penunjukan skala pada neraca pegas itu kita catat di tabel pengamatan. Nah, oke, airnya sudah berhenti menetes. Kemudian kita angkat kembali. Ini kita simpan. Kemudian kita ukur lagi masanya. Gelas ukur yang berisi air ini menggunakan neraca digital. Kemudian hasil pengukurannya kita catat di tabel pengamatan lagi. Nah, dan untuk mengetahui massa airnya lagi seperti sebelumnya, yaitu massa gelas ukur yang berisi air ini dikurang dengan massa gelas ukur kosong, dan kalian akan memperoleh massa airnya. Nah, kalian mengulangi langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan 3 zat padat yang lainnya, yaitu batu kapur, batu serpi, dan kubus aluminium. Hasil penelitian pada kegiatan ini kalian catat pada tabel pengamatan. Nah, itulah langkah-langkah dari kegiatan 2, yaitu menentukan gaya angkat ke atas menggunakan prinsip Archimedes. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan terakhir pada praktikum ini, di mana kita akan menentukan massa jenis zat padat dengan menggunakan prinsip Archimedes. Nah, pada kegiatan ini alat dan bahan yang digunakan yang pertama tabung berpancuran, neraca pegas, gelas ukur, air, tali, kuningan, besi, aluminium, dan neraca digital. Nah, langkah pertama pada kegiatan ini adalah kita akan menimbang massa gelas ukur kosong dengan menggunakan neraca digital. Setelah mendapat hasil pengukuran, maka kita catat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Setelah itu, saya akan menimbang massa benda di udara. Setelah mendapatkan hasilnya, simpan. Kemudian letakkan gelas ukur kosong di samping tabung pancuran agar air yang keluar pada tabung pancuran itu masuk ke dalam gelas ukur. Nah, kita akan mengisi tabung pancuran dengan air. Tunggu sampai air pada ujung tabung berpancuran itu berhenti. Kemudian bersihkan gelas ukur. Kemudian saya akan mencelupkan zat padat ke dalam air untuk mengetahui berapakah volume dari zat padat ini, dengan cara mengetahui terlebih dahulu berapakah massa air yang keluar dari tabung pancuran. Kemudian kita amati penunjukan skalanya sambil menunggu air yang menetes pada ujung tabung berpancuran. Nah, setelah itu kita akan menimbang
gelas ukur plus air. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, untuk mengetahui berapa massa air, kita tinggal mengurangkan massa gelas ukur plus air dikurang dengan massa gelas ukur kosong. Itulah hasil dari massa air. Nah, kemudian kita mengulangi langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan jenis zat padat yang berbeda, yaitu besi dan aluminium. Nah, itulah tadi demonstrasi dari praktikum fisika dasar 1 dengan judul massa jenis dan hukum Archimedes. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Fisik Edutainment.